Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat keraguan Chu Xingyun, Su Liuer dengan cepat menebak keruwetannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Liuer berkata, "Aku tidak membiarkanmu meninggalkan Dharma Tiga Mata." Faktanya, tubuh Dharma Tiga Mata dapat sepenuhnya memasuki kondisi halus. Pergi keluar semua, bekerja sama dengan 3000 gangguan, mempelajari dan memahami jalan itu. Dengan tidak ada gangguan dalam pikiran, ia sepenuhnya asyik menyelesaikan serangkaian tugas yang diatur oleh Chu Xingyun. Misalnya, mempelajari aturan 5 elemen, meneliti dan menemukan Fuzuan, Fuwen, Zendao, Kendo. Selain ini, Dharma Tiga Mata tidak melakukan apa-apa. Tubuh perang sempurna yang diproduksi bersama oleh Chu Xingyun dan Su Liuer akan menjadi badan perang Chu Xingyun. Mendengar Su Liuer, mata Chu Xingyun melebar. Selama ini, Chu Xingyun telah jatuh ke dalam kesalahpahaman. Dalam hati Chu Xingyun, dia tidak bisa meninggalkan Dharma Tiga Mata. Dalam pandangan Chu Xingyun, tubuh Dharma Tiga Mata ini jelas merupakan badan Dharma terkuat di dunia. Bahkan tubuh Dharma Zulong jauh lebih rendah daripada tubuh Dharma Tiga Mata. Meskipun tubuh fisik tubuh Dharma Tiga Mata sangat lemah, tidak ada ruang untuk perbaikan sama sekali. Tetapi kecerdasan yang menakutkan itu, yang bisa mencapai maksimum 1000, adalah ekstrim. Tubuh Dharma Tiga Mata tidak sempurna, tetapi kecerdasannya yang menakutkan sudah cukup untuk menutupi semua cacat. Tentu saja, jika Anda mengendalikan tubuh Dharma Tiga Mata dan bertarung melawan tubuh Dharma Zulong. Orang yang memenangkan kemenangan pastilah tubuh Dharma Zulong. Tetapi dengan tubuh Dharma Tiga Mata, potensi intelektual hingga 1000 memiliki peran yang tak tergantikan dalam pembelajaran, kultivasi, dan pencerahan. Dengan kebijaksanaan luar biasa seperti itu, tidak peduli seberapa besar kesenjangannya, Chu Xingyun memiliki kepercayaan diri untuk mengejar ketinggalan, dan bahkan datang setelah pendatang. Dan jika Anda melepaskan tubuh Dharma Tiga Mata, bahkan jika tubuh pertarungan sempurna itu kuat, itu tidak berguna. Dia tidak akan pernah menyusul Zulong, Zhu Feng dan Zhu Qilin. Anda tidak hanya tidak dapat mengejar ketinggalan, tetapi bahkan, jarak antara satu sama lain akan semakin jauh. Bagi Chu Xingyun, tubuh Dharma Tiga Mata adalah tubuh Dharma terkuat di dunia. Hanya kebijaksanaan tubuh Dharma Tiga Mata yang dapat membantunya mengejar kekuatan tiga leluhur agung. Tubuh Dharma lain manapun, termasuk tubuh Dharma Surga dan tubuh Dharma Bumi Dewa Bumi, tidak dapat dicapai. Karena itu, untuk Chu Xingyun, dia tidak akan pernah menyerah pada tubuh Dharma Tiga Mata. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak perlu meninggalkan tubuh Dharma Tiga Mata. Pikirkan dari sudut lain, jika Chu Xingyun menganggap diri sebagai doppelganger, apa hasilnya? Begitu diri dikeluarkan dari tubuh Dharma Tiga Mata, tubuh Dharma Tiga Mata tidak memiliki roh, tidak ada kesadaran, dan hanya pemikiran dan penilaian yang menjadi keberadaan tanpa sadar, seperti mekanis. Dengan cara ini, cukup untuk memilih sudut aman bagi tubuh Dharma Tiga Mata dan membiarkannya melakukan penelitian dan analisis pemahaman, dan kultivasi sendiri. Meskipun tidak ada kesadaran, masih ada beberapa penilaian logis dan beberapa pemikiran. Ini seperti mesin yang sangat tepat dan rumit. Selama program ini diatur, ia dapat berjalan secara otomatis. Tubuh Dharma Tiga Mata masih menjadi dewa Chu Xingyun. Tapi kesadaran Chu Xingyun dapat melekat pada tubuh perang yang sempurna. Dengan cara ini, Chu Xingyun memiliki tubuh perang yang sempurna. Pada saat yang sama, ia juga memiliki tubuh Dharma Tiga Mata. Karena Dharma Tiga Mata tidak cocok untuk berkelahi, biarkan dia berkonsentrasi pada penelitian, konsentrasi, dan kultivasi. Roh primordial Chu Xingyun yang kacau dapat diintegrasikan ke dalam tubuh perang yang sempurna dan melakukan apapun yang dia inginkan. Yang paling penting adalah, bahkan jika Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa, didukung oleh tubuh Dharma Tiga Matanya, 3000 pemikirannya tentang Tao masih dipelajari, dianalisis, dicerahkan, dan diolah siang dan malam. Bila perlu, Chu Xingyun dapat kembali ke tubuh Dharma Tiga Mata secara instan dengan satu pikiran. Sekali lagi, Anda bisa jatuh pada avatar, yang merupakan tubuh sempurna. Dengan cara ini, Chu Xingyun tidak kehilangan tubuh Dharma Tiga Mata dan 3000 dewa. Ia memiliki tubuh pertempuran yang sangat kuat dan sempurna. Dihadapi dengan nasihat yang begitu baik dari Su Liuer, Chu Xingyun segera bersemangat. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, dalam hal apapun, Anda harus memikirkannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun dan Su Liuer dengan hati-hati mempertimbangkan dan menimbang lagi dan lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, saya akhirnya membuat keputusan. Akhirnya, Chu Xingyun dan Su Liuer memasuki ruang rahasia bersama. Setelah menyesuaikan emosinya, Chu Xingyun mengeluarkan asal-usul kelompok. Dan Su Liuer juga mengambil air kehidupan.
Selanjutnya, Chu Xingyun mengendalikan air kehidupan, dan Su Liuer mengendalikan asal-usul kelompok, dan mereka bergabung satu sama lain. Di bawah kerja sama Chu Xingyun dan Su Liuer, asal tanah hidup dan air kehidupan telah bergabung menjadi lumpur kuning yang sangat basah dan sangat lunak. Melihat adegan ini, Su Liuer dan Chu Xingyun mengangguk pada saat yang sama. Momen selanjutnya, Su Liuer mendesak kekuatan kontrol tanah. Chu Xingyun juga mendesak kekuatan kontrol air. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan Su Liuer untuk mengendalikan tanah berasal dari bakat wuling-wuling. Kekuatan Chu Xingyun untuk mengendalikan air berasal dari penelitian dan persepsi Chu Xingyun tentang prinsip 5 elemen. Di bawah kekuatan gabungan dari keduanya, tinju telanjang, satu-satunya yang berukuran dewasa, dengan cepat diremas keluar. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengambil napas, lalu mendesak Chaos Yuanshan, dan bangkit dari pintu atas tubuh Dharma Tiga Mata. Su Liuer tidak berani mengabaikannya, dia mencubit jari-jarinya dan menggerakkan tangannya, dan menunjukkan bakat wuling-lingnya, menempelkan roh kacau Chu Xingyun ke patung tanah liat kuning kecil. Meskipun Chu Xingyun bisa melakukan ini sendiri, keterikatan Chu Xingyun hanya sementara. Meskipun Yuanshan juga dapat dimasukkan ke dalam sosok tanah liat itu, fusi antara satu sama lain sangat dangkal dan fitnya sangat rendah. Namun, bakat Lingling Wuling Su Liuer berbeda, memungkinkan jiwa dan tubuh pertempuran terintegrasi sempurna. Selain itu, hanya setelah operasi roh yang melekat, dapatkah penciptaan bakat wuling terbesar ketiga ditampilkan pada basis ini. Di bawah desakan Su Liuer, roh kacau Chu Xingyun sempurna terintegrasi ke dalam patung tanah liat kuning kecil. Momen selanjutnya, pria kecil kekuningan itu perlahan memutar tubuhnya. Melihat dari dekat, wajah sosok tanah liat yang awalnya tidak dikenal itu perlahan menjadi jelas dan tajam. Setelah hanya sedikit usaha, wajah dan sosok-sosok tanah liat kecil itu menjadi persis seperti Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun kecil dengan hanya dua kepalan besar, Su Liuer tiba-tiba kehilangan matanya. Dengan lembut menjangkau, dia mendukung Chu Xingyun kecil. Untuk pertama kalinya, Su Liuer melihat Chu Xingyun sangat lucu. Kecil mungil, halus lucu. Melihat penjahat di tangannya, hati Su Liuer hampir meleleh. Namun, sejauh ini, semuanya belum berakhir. Jika Anda tidak mengerahkan kekuatan ciptaan, maka ini sama sekali bukan tubuh yang hidup. Kombinasi Chu Xingyun dan clay figurin hanyalah badan perang yang paling dangkal dan sementara. Tidak ada perbedaan dengan 3.000 boneka kacau Su Liuer. Dia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Su Liuer menunjukkan cara penciptaannya. Di dalam kamar, Su Liuer menahan napas, dan dua jari di tangan kanannya digabungkan menjadi taktik jari, di antara sentuhan ringan, cahaya alami yang beraneka warna, seperti kunang-kunang, terbang dari ujung jari Su Liuer. Tiba-tiba, kunang-kunang, bintik-bintik berwarna-warni, diam-diam menghilang ke dahi Chu Xingyun. Momen selanjutnya, api menyala naik dari tubuh Chu Xingyun. Dalam nyala api yang menyala-nyala, Chu Xingyun tidak bisa merasakan rasa sakit yang membakar sama sekali. Asal-usul cahaya dan asal-usul air masih jauh dari menciptakan kehidupan. Api ini adalah bakat wuling ketiga terbesar Su Liuer, api penciptaan. Di bawah pembakaran api kimia, asal-usul air dan asal bumi benar-benar berbaur bersama untuk membentuk zat baru. Di bawah api keberuntungan, Chu Xingyun terbuat dari lumpur, dan kulit yang agak kekuning-kuningan secara bertahap memudar. Setelah api berlalu, kulit Chu Xingyun menjadi semakin putih, seperti batu giok putih, dengan perasaan jernih. Melihat sekeliling, di bawah pembakaran api kimia, tubuh Chu Xingyun, seperti porselen yang indah, bersinar dengan kilau berkilau. Di bawah tatapan obsesif Su Liuer, Chu Xingyun sangat kecil saat ini. Tapi wajahnya seperti giok mahkota, kepala seperti bintang, kuil seperti pisau, alisnya seperti lukisan tinta, dan hidungnya seperti empedu. Tampangnya dan tampan, anggun dan luar biasa, langsung melihat hati Su Liuer bergoyang, tidak bisa menahan diri. Tapi yang jelas, ini bukan saatnya untuk kesal. Sambil menghela napas ringan, Su Liuer berkata, badan perang yang sempurna ini dibuat oleh asal mula bumi dan asal mula air di bawah pemurnian api kekayaan. Asal-usul tanah terkondensasi ke dalam otot dan kulit tubuh perang. Sumber air Chu Xingyun membentuk darah dan berbagai cairan jaringan dalam tubuh. Merasakan tubuh perang kecil ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan. Badan perang ini dibentuk oleh asal yang konvergen dan air kehidupan. Di antara mereka, asal-usul wilayah memberi Chu Xingyun pertahanan yang kuat. Air kehidupan dapat menyerap banyak kerusakan eksternal. Tubuh pertempuran Zun Zun tidak hanya memiliki pertahanan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Jangan melihat kepala Chu Xingyun yang lebih kecil, hanya ukuran kepalan tangan dua orang dewasa. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan pertahanan tubuh ini sangat kuat. Badan perang ini diringkas di bawah kekuatan bersama Su Liuer 81 kali kekuatan untuk mengendalikan bumi dan roh horor Chu Xingyun. Teksturnya yang ketat, kekerasan yang tinggi, dan pertahanan yang kuat semuanya menakutkan. Dan, jangan lihat tubuh ini, itu masih relatif kecil. Tapi, mengandalkan asal-usul bumi, alam yang tak berkesudahan. Dengan asal mula air, karakteristiknya tak ada habisnya.
Tubuh yang suka berperang ini akan tumbuh seperti anak kecil. Merasakan tubuh barunya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi sangat puas. Meskipun sedikit lebih kecil, ia akan segera tumbuh. Yang paling penting adalah bahwa tubuh baru ini terlalu kaku, terlalu kuat, dan pertahanannya terlalu kuat. Dan, badan perang yang dibentuk dengan mengembunkan sisa bumi ini begitu kuat sehingga pasti dapat merobek harimau dan macan tutul. Tubuh pertarungan yang dibentuk oleh air kehidupan ini, vitalitas dan energinya yang kuat pasti bisa dibandingkan dengan naga. Papa, di antara cengkeraman kedua tinju, tiba-tiba, semburan udara menyala dari tinju ganda Chu Xingyun. Dengan pukulan, udara di depannya langsung meledak. Menonton Chu Xingyun melambaikan anggota tubuhnya, Su Liuer mengulurkan jarinya dengan penasaran dan dengan lembut menusuk Chu Xingyun. Pada awalnya, tubuh Chu Xingyun tidak sekeras batu, tetapi lembut dan halus, seperti orang biasa. Su Xinger menyerang Chu Xingyun sejenak. Melihat Su Liuer raksasa dan raksasa, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Tapi tidak mungkin. Mulai sekarang, tubuh Chu Xingyun hanya sebesar kepalan tangan dua orang dewasa. Menggelengkan kepalanya, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan dia melakukan teknik surga, bumi, dan bumi. Momen selanjutnya, tubuh Chu Xingyun dengan cepat berkembang dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam waktu singkat, gaya bertarung sempurna Chu Xingyun telah berubah menjadi pria tampan dengan ketinggian lebih dari 1 meter dan 80 meter. Su Liuer, yang semula menempatkannya di telapak tangannya, sekarang terlihat seperti burung. Momen selanjutnya, Chu Xingyun menoleh dan mengatur serangkaian tugas di depan tiga mata. Segera, Chu Xingyun sudah diatur. Hari ini, badan-badan Dharma tiga mata ini dapat berpikir, menilai, dan bahkan melakukan sesuatu yang rumit. Tetapi satu-satunya hal yang tidak dimiliki tubuh Dharma tiga mata adalah kesadaran. Dari perspektif tertentu, tubuh Dharma tiga mata ini sebenarnya diciptakan oleh kecerdasan buatan Chu Xingyun. Setelah mengatur semua tugas, goyangan Dharma tiga mata membuka saluran dimensi dengan gelombang, dan kemudian melangkah masuk. Menurut perintah yang dikeluarkan oleh Chu Xingyun, tubuh Dharma tiga mata akan bergegas ke kapal perang hantu. Di waktu berikutnya, tubuh Dharma tiga mata dan 3.000 dewa akan duduk di kapal perang hantu. Selain terus mencerahkan hukum 5 elemen, mempelajari cara rune, formation, fuzuan, dan kendo. Badan Dharma tiga mata juga memiliki tanggung jawab untuk belajar, meneliti, menemukan, menciptakan, dan membangun kapal perang hantu. Ribuan dewa, masing-masing selingan, harus memimpin 10.000 pengrajin roh pedang, dan terus-menerus membangun kapal perang hantu. Karakteristik dari kapal perang hantu adalah bahwa mereka dihantui seperti hantu, tidak terlihat, dan tidak dapat ditemukan. Bahkan jika Anda adalah penguasa kerajaan leluhur, dalam menghadapi karakteristik kapal perang hantu, Anda juga harus mengalami kebutaan. Begitu kapal perang hantu berusaha bersembunyi, bahkan Zulong, Zufeng, Zukilin tidak dapat ditemukan. Untuk Chu Xingyun, tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih rahasia daripada kapal hantu. Karena itu, duduk di kapal perang hantu dengan tubuh Dharma tiga mata dapat membantu keluarga roh pedang untuk terus membangun kapal perang hantu. Apalagi kapal perang hantu itu sendiri adalah tempat persembunyian terbaik. Selain Chu Xingyun, tidak ada yang tahu di mana kapal perang hantu itu. Dan, yang terpenting adalah, dengan bantuan 30 juta pengrajin roh pedang itu, ketiganya yang ke-3.000 Chu Xingyun dapat menyadari semua potensinya. 3.000 dewa itu memiliki kecerdasan yang sama dengan tubuh Dharma tiga mata. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak pekerjaan sendirian. Tetapi jika 3.000 dewa yang terbagi hanya memberi perintah untuk membiarkan 30 juta pengrajin pedang roh itu menyelesaikan masalah. 3.000 gangguan itu, hanya mengawasi dan mengamati dari samping, memeriksa koreksi, dan memberikan beberapa ide, tidak akan ada masalah. Menyaksikan tubuh Dharma tiga mata pergi. Untuk sementara, mata Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi memancarkan cahaya yang tajam. Mulai saat ini, kapal perang hantu akan pergi ke Lautan Bintang, daerah tak berawak yang paling terpencil, Lautan Meteorit. Dengan bantuan sumber daya tak berujung di Lautan Meteorit. Dengan bantuan tubuh Dharma tiga mata dan Dewa 3.000, kebijaksanaan tanpa akhir itu. Dengan bantuan 30 juta pengrajin roh pedang dan prajurit roh pedang. Kapal perang hantu akan menjadi Chu Xingyun, kartu terbesar. Bahkan jika semuanya hilang, selama kapal hantu itu masih ada, dia tidak akan pernah jatuh. Sejak menjadi Kaisar Zun, ilmu pedang Chu Xingyun telah meningkat menjadi ilmu pedang. Sejak saat itu, pertempuran Chu Xingyun sebagian besar dilakukan pada jarak yang jauh dan berakhir dalam jarak yang jauh. Dalam perasaan Chu Xingyun, semuanya seharusnya seperti ini, tanpa masalah. Ada pedang Suantian, yaitu pedang Wuling. Chu Xingyun yakin bahwa dia akan membunuh musuh sebelum dia mendekatinya. Bahkan jika lawan mengejar dengan panik, Chu Xingyun dapat menghindarinya dengan kecepatan, atau mengandalkan kekuatan dimensi untuk menghadapinya. Sejak memiliki tubuh Dharma tiga mata, kognisi Chu Xingyun telah sepenuhnya diturunkan. Untuk para biksu di bawah Kaisar Tian, pesawat ulang-alik dimensional jelas merupakan kekuatan magis yang sangat dalam dan sulit dikuasai.
Tetapi untuk Kaisar Surga, dan bahkan wilayah leluhur, pesawat ulang-alik dimensi dapat dikuasai. Mungkin mereka tidak terpesona dan begitu sombong seperti Master of the Void Devouring Spirit Python dalam mengendalikan dan menggunakan kekuatan Void. Tetapi tidak ada yang menarik untuk digunakan, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat digunakan. Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dalam duel dengan Tuan Leluhur, benar-benar mustahil untuk berpikir untuk tidak dipukul sekali. Dengan ranah dan kekuatan penguasa leluhur, Chu Xingyun menyerang pihak lain, dan ia pasti akan diserang oleh pihak lain. Adalah tidak realistis untuk menghindari dan melarikan diri secara membabi buta. Sebagai penguasa wilayah leluhur, sistem pertarungan semua orang utuh. Jadi, karena saya memiliki tubuh Dharma Tiga Mata, dan kemampuan tempur dekat Dharma Tiga Mata dan kekuatan fisik semuanya rendah. Chu Xingyun akhirnya menyadari bahwa sistem pertarungannya sebenarnya tidak sempurna. Tutup pertarungan, dan cara melatih tubuh, adalah yang paling tidak ia miliki. Meskipun ada metode ular kura-kura, kekuatan fisiknya tentu tidak masalah. Jika kekacauan primordial dituangkan ke dalam tubuh kura-kura dan ular, lalu, apakah itu kemampuan bertahan atau kemampuan bergerak, itu akan mencapai kondisi tertinggi. Tapi, pertahanan yang kuat saja tidak cukup. Jika tidak ada latihan yang cocok, tidak ada keterampilan tempur yang cocok. Setelah didekati oleh lawan, mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif. Sebagai seorang pembudidaya pedang, tidak mungkin untuk menjadi baik di jalan pedang, hanya untuk bertarung pada jarak menengah dan panjang. Perbaikan pedang yang sebenarnya, kekuatan tempur di negara dekat, adalah yang terkuat. Bagaimanapun juga, esensi dari senjata pedang adalah senjata pendek dalam jarak dekat. Itu dibuat khusus untuk pertempuran jarak dekat. Namun, meskipun Chu Xingyun tahu apa kekurangan dan cacat terbesarnya, tetapi tubuh Dharma Tiga Mata, bakat dan potensi dalam cara menyempurnakan tubuh, benar-benar terlalu buruk. Dunia suka menggunakan domba untuk menggambarkan seseorang yang lemah dan dapat diganggu. Dan bakat dan potensi tubuh Dharma Tiga Mata dalam cara memperbaiki tubuh tidak sebaik domba. Bahkan jika Chu Xingyun memiliki niat untuk melatih tubuh, Dharma Tiga Mata tidak memiliki bakat dan potensi itu. Tapi, setelah memiliki tubuh perang yang sempurna, semuanya sangat berbeda. Dengan asal mula tanah istirahat dan asal air sebagai intinya, tubuh perang yang sempurna yang terkondensasi jelas merupakan tubuh perang yang paling cocok untuk cara menyempurnakan tubuh. Unsur-unsur bumi memberi tubuh ini, kekuatan bumi, dan kekuatan bumi. Elemen air memberikan tubuh ini, vitalitas ulet dan fleksibilitas dan kapasitas penyerapan yang menakutkan. Selain itu, di bawah kekuatan kontrol tanah Suliuer, dan kontrol air Chu Xingyun. Kekuatan pertahanan tubuh yang sempurna ini dilebih-lebihkan hingga batasnya. Kaisar biasa Zun, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, sulit untuk mematahkan pertahanan tubuh perang yang sempurna. Pada periode berikut, Suliuer dan Chu Xingyun menutup pintu mereka dan bekerja keras. Sebelum akhir balapan hebat, tidak mungkin untuk pergi. Adapun leluhur di sana, tim pelayan, tim Jianhao, dan tim mukjizat semuanya bernyanyi maju. Adapun pemain yang menggantikan Suliuer dan berpartisipasi dalam balap roda Wanzhou, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Suliuer telah memenangkan 56 kemenangan berturut-turut, lawan yang ditemui oleh Teran semuanya ekstrim. Jadi, 3 lusin game berikutnya, semuanya hilang. Untungnya, setelah kehilangan lebih dari 30 pertandingan berturut-turut, peringkatnya telah sangat berkurang, dan akhirnya sesekali dapat memenangkan 1 atau 2 pertandingan. 3 tim utama, ditambah peningkatan dan penurunan poin dari pesaing roda Wanzhou, membuat peringkat Teran menjadi 3000 teratas. Namun, tidak mudah untuk bergerak maju. Hampir tidak mungkin untuk pergi dari 3 besar ke 2 besar. Untuk balapan besar, Chu Xingyun dan Suliuer tidak lagi peduli. Chu Xingyun telah mendirikan Akademi Tianjian dan Honghuang Daofu, dan meninggalkan warisan ilmu pedang, dan warisan Fulu. Dengan 2 warisan ini, umat manusia belum berhasil bangkit meskipun Dabi asalnya gagal. Ketika balapan besar berikutnya dibandingkan, itu pasti akan naik. Bagi umat manusia, 1 abad waktu sebenarnya sangat singkat. Dari perspektif pembangunan, umat manusia tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian dari 1 kota dan 1 kumpulan dalam 1 waktu. Rencana ras manusia selalu berada dalam satuan puluhan juta tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, 3 tim klan manusia terus bernyanyi ke depan. Prajurit roda ras manusia akhirnya mempertahankan tingkat setengah kemenangan dan setengah kerugian. Catatan keseluruhan umat manusia juga tetap sekitar 3000. Adapun Chu Xingyun dan Suliuer, mereka benar-benar mengabaikan segalanya di luar. Setiap hari, keduanya akan berkumpul dan mempelajari tubuh yang sempurna. Meskipun, tubuh tempur yang sempurna ini dibuat oleh Chu Xingyun dan Suliuer. Tapi, untuk tubuh perang yang sempurna ini, Chu Xingyun dan Suliuer sama sekali tidak dikenal. Karakteristik, dan kekuatan tubuh tempur yang sempurna perlu terus dipelajari dan dieksplorasi. Sebagai makhluk hidup baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, ia harus memiliki kemampuan dan karakteristik yang unik.
Tetapi semua ini membutuhkan penelitian konstan dan eksplorasi konstan. Karakteristik umat manusia adalah memiliki bakat Wuling dan Wuling. Karakteristik klan iblis adalah darah dan kekuatan darah. Karakteristik klan naga adalah kekuatan sihir klan naga dengan jiwa naga dan angin dan hujan, yang menggerakkan guntur. Karakteristik klan burung adalah sayapnya dan kecepatannya yang tak tertandingi. Karakteristik orc adalah bahwa mereka memiliki daging tirani, pertahanan yang menakutkan, dan tirani. Setiap kehidupan dan setiap ras harus memiliki karakteristik uniknya sendiri. Dan tubuh yang sempurna ini. Di bawah kekuasaan Suliuer, ia telah menjadi tubuh hidup yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagai kehidupan, alam juga memiliki karakteristik dan bakat, bahkan kekuatan magis. Setelah penelitian dan eksplorasi berkelanjutan oleh Chu Xingyun dan Suliuer, akhirnya, bakat, potensi, dan kekuatan supernatural dari tubuh tempur yang sempurna akhirnya gagal. Bakat untuk tubuh pertempuran yang sempurna adalah pertahanan yang kuat dan kekuatan yang kuat. Potensi tubuh yang sempurna hanyalah pertahanan dan kekuatan. Adapun kekuatan magis dari tubuh pertempuran yang sempurna, Chu Xingyun dan Suliuer tertegun. Badan perang yang sempurna dibentuk oleh asal-usul air yang konvergen dan asal-usul air. Asal-usul tanah tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Sumber air memiliki karakteristik yang tak ada habisnya. Di bawah kombinasi keduanya, mereka terkondensasi bersama menjadi kekuatan supernatural disintegrasi iblis. Yang disebut disintegrasi mengacu pada keseluruhan, yang diuraikan menjadi beberapa individu. Disintegrasi iblis adalah bakat rasial yang unik dari suku iblis. Keluarga setan surgawi dapat dipecah menjadi jumlah iblis surgawi dalam jumlah tak terbatas dalam sekejap ketika setan surga hancur, dan kekuatan masing-masing setan surgawi tetap tidak berubah. Tentu saja, disintegrasi ini hanya disintegrasi sementara, bukan abadi. Apalagi dalam bentuk disintegrasi, meski kekuatan masing-masing iblis tidak akan berkurang. Tapi itu hanya bisa bertahan sebentar. Setelah waktu habis, maka, semua iblis yang terbagi akan bersatu kembali menjadi satu. Selain itu, iblis bersatu kembali karena seseorang akan memasuki kondisi super lemah. Para beku yang berperang melawan iblis tahu. Setelah dalam keadaan pertempuran, sekali setan langit kalah, itu akan menyebabkan disintegrasi setan langit. Di bawah disintegrasi iblis, itu akan terpecah menjadi beberapa iblis dalam sekejap. Semakin sedikit dapat dibagi menjadi dua. Banyak yang dapat dibagi menjadi 3, 4, dan bahkan tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kekuatan para dewa ini persis sama dengan dewa. Sebagian besar beku tidak dapat menahan pemukulan gila dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada juga beberapa beku tiran yang dapat menahan pengepungan disintegrasi. Setelah waktu ini berlalu, ketika iblis yang disintegrasi kembali bersama, Demon surgawi akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Pada saat itu, jika Anda ingin membunuh atau menusuk, Anda tidak dapat membiarkan para dewa memutuskan. Oleh karena itu, klan surgawi selalu menjadi ras paling menakutkan di dunia. Kekuatannya masih di atas naga, phoenix, dan ras unicorn. Hanya saja, iblis langit tidak bertahan hidup di dunia ini. Demon surgawi hanya ada dan legenda, tidak banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah salah satu kengerian terbesar di dunia. Itu bahkan dapat dikaitkan dengan hidup dan mati. Dan kekuatan sihir yang dimiliki oleh tubuh perang sempurna Chu Xingyun adalah disintegrasi iblis ini. Tentu saja, meskipun secara umum hampir sama, mereka tidak persis sama. Setan surgawi, juga dikenal sebagai setan surgawi Paseles. Tak terlihat dan tak berbelas kasihan, tidak ada substansi sama sekali. Tapi tubuh tempur sempurna Chu Xingyun adalah berwujud, fisik, dan fisik. Selain itu, asal-usul nafas dan asal-usul air yang terkondensasi menjadi tubuh perang yang sempurna memiliki karakteristik tanpa akhir dan tanpa akhir. Setelah disintegrasi setan dilemparkan, ia tidak bisa hanya memecah avatar yang persis sama dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, doppelganger ini bahkan dapat mengandalkan kehidupan asal-usul yang tak ada habisnya dan tak ada habisnya asal-usul air, dan ada selamanya. Selain itu, bahkan jika dia dikalahkan dan mati, dia dilemparkan ke sampah. Tapi kekuatan asalnya tidak bisa dihancurkan dan tidak akan pernah mati. Karena itu, Chu Xingyun hanya perlu menarik kembali kekuatan sumber yang hancur untuk memecahkannya lagi. Menghadapi kekuatan magis yang mengerikan, Chu Xingyun dan Suliuer tertegun. Jelas, surga juga cacat. Hari ini, disintegrasi iblis dikombinasikan dengan tubuh perang yang sempurna, menjadi celas seperti itu. Meskipun untuk saat ini, sepertinya tidak ada masalah. Namun, bencana dunia sekali setiap 10.000 tahun pasti akan menjadi sasaran guntur. Pejuang seperti itu melawan langit seharusnya tidak ada di dunia ini. Anda tahu, jika Anda membiarkan pengorbanan Chu Xingyun berlanjut. Kemudian dengan berlalunya waktu Chu Xingyun dapat memecahkan 10 juta avatar yang sama persis dengan dirinya sendiri. Ketika ribuan Chu Xingyun membentuk pasukan. Jadi siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawan Chu Xingyun? Apakah iblis putus? Tidak. Ketika iblis hari hancur, ketika dikombinasikan dengan tubuh perang yang sempurna.
Kekurangan disintegrasi Heavenly Demon sepenuhnya dikompensasi oleh karakteristik tubuh perang yang sempurna. Disintegrasi iblis surgawi, dikombinasikan dengan tubuh perang yang sempurna, kekuatan magis ini seharusnya tidak disebut disintegrasi iblis surgawi. Sebaliknya, itu harus disebut iblis putus. Iblis putus dapat dibagi, avatar dengan kekuatan yang sama dengan dewa. Avatar yang terbelah tidak hanya tidak berkurang dalam kekuatan, tetapi juga bisa ada selamanya. Tentu saja, disintegrasi iblis dan disintegrasi iblis tidak gratis. Disintegrasi setan-setan surgawi membutuhkan energi jiwa yang cukup. Jika energi jiwa iblis tidak mencukupi, tetapi masih harus memaksa iblis untuk hancur. Pada saat retak, iblis akan menghancurkan jiwa karena energi jiwa yang tidak mencukupi. Sekali jiwa runtuh, secara alami ia tidak akan mati lagi. Raja Iblis Chu Xingyun hancur juga. Pertama, pastikan bahwa energi jiwa Chu Xingyun cukup dan berlimpah. Kedua, kita harus memastikan bahwa energi tubuh yang sempurna cukup dan berlimpah. Jika energi jiwa tidak mencukupi, begitu dipecahkan dengan paksa, jiwa Chu Xingyun akan runtuh dan mati. Jika energi dari tubuh perang sempurna tidak mencukupi, begitu dipecah secara paksa, tubuh perang sempurna juga akan runtuh. Hari ini, energi jiwa Chu Xingyun sangat berlimpah. Yang disebut energi jiwa sebenarnya adalah energi roh primordial Chu Xingyun yang kacau. Dalam pertandingan kualifikasi 10.000 ras, Chu Xingyun mendapatkan mana saja sebesar 50.000 yuan. Terutama beberapa waktu yang lalu, pada malam ketika Su Liuer lahir. Langit dan bumi berada dalam harmoni, di bawah harmoni Yin dan Yang. Chu Xingyun, dari leluhur iblis Su Liuer, Yuan Shen, memperoleh sejumlah besar praktik budidaya Yuan Shen. Mulai sekarang, praktik kultivasi Chu Xingyun dan Su Liuer telah sepenuhnya sama melalui liburan ganda pendaftaran bersama. Semuanya 450.000 yuan, dan total mana yang bernilai 9 juta yuan. Kekuatan jiwa Chu Xingyun, yaitu kekuatan Yuan Shen, benar-benar cukup dan berlimpah. Bahkan jika itu dibagi menjadi 9 bagian, masing-masing bagian memiliki mana yang cukup untuk merampoknya. Ini masih merupakan praktik kultivasi yang benar-benar dilakukan oleh seorang leluhur-leluhur. Tapi tubuh tempur sempurna Chu Xingyun lemah dan kuat. Asal-usul Chu Xingyun sebenarnya hanya 1/10 dari asal lengkap. Ini sangat tidak lengkap, sangat lemah. Bahkan jika sumber air Chu Xingyun bercampur, peningkatannya tidak bagus. Setelah semua, transmisi Chu Xingyun ke sumber air Su Liuer sebenarnya hanya 1/10 dari sumber air lengkap. Jadi, dari segi energi, tubuh perang yang sempurna hanya memiliki 10% dari asal tanah dan air. Untuk menebus kekurangan 9 sumber biaya, Anda dapat mencapai keadaan berlimpah, dan kemudian Anda dapat menampilkan disintegrasi iblis. Jika disintegrasi Raja Iblis sedang dilakukan sekarang, kekuatan Yuan Shen Chu Xingyun benar-benar memadai. Namun, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun akan benar-benar runtuh dalam sekejap, dan itu akan hancur menjadi debu. Setelah analisis dan penelitian oleh Chu Xingyun dan Su Liuer, pada akhirnya, keduanya mencapai kesimpulan. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun harus bekerja keras dalam 3 arah. Pertama adalah mencoba menemukan beberapa cara yang lebih arogan untuk melatih tubuh, dan berlatih keras. Yang kedua adalah melakukan segala yang mungkin untuk menebus kekurangan bawaan dari tubuh perang yang sempurna, sehingga energi dari tubuh perang yang sempurna dapat mencapai negara kaya. Yang ketiga adalah bahwa sekali energi dari tubuh pertempuran sempurna terisi, avatar iblis dapat dipecah menjadi lengan paling kuat Chu Xingyun. Selama dia memberi waktu Chu Xingyun, dia bisa memecahkan cukup avatar iblis dengan kekuatan bertarung yang sama dengan dewanya. Tubuh Dharma 3 mata dan 3.000 jiwa bertanggung jawab untuk belajar, meneliti, memahami, dan berkultivasi. Tubuh pertempuran yang sempurna dan avatar iblis bertanggung jawab untuk menyerang, mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan. Dengan cara ini, sistem tempur Chu Xingyun benar-benar dibangun. Di bawah penelitian terkonsentrasi dan eksplorasi Su Liuer dan Chu Xingyun, waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, dalam 9 tahun, itu cepat berlalu. 10.000 suku akhirnya berakhir. Peringkat skor akhir umat manusia memasuki posisi 3 besar seperti yang diharapkan. Peringkat resmi adalah 2.793 orang. Ini jelas merupakan mimpi bagi umat manusia. Dalam kompetisi sebelumnya, jajaran ras manusia, apalagi memasuki 3.000. Bahkan 30.000 orang belum pernah masuk. Ada lebih dari 30.000 ras di gerbang bintang. Dan peringkat umat manusia jelas merupakan hitungan mundur. Setelah akhir derby, hanya satu derby, Terran, berdasarkan catatan dan poin, memperoleh 100 wilayah planet. Perlu disebutkan bahwa hadiah tertinggi untuk setiap ras di dunia adalah 100 domain planet. Ini benar apakah peringkat pertama atau peringkat 10.000. Perbedaannya adalah bahwa ras nomor 1, planet yang didapat adalah bintang kaya dengan sumber daya kaya dan ukuran besar. 10.000 ras di peringkat memperoleh planet dengan sumber daya kelaparan dan bintang yang sangat kecil. Meskipun jumlah planet yang dialokasikan untuk umat manusia saat ini hanya 100.
Namun, planet-planet yang baru diperoleh memiliki volume ribuan kali lebih besar dari bintang kuning misterius terbesar di antara 81 bintang manusia. Selain itu, sumber daya di ratusan planet ini lebih dari 10 juta kali lebih kaya daripada bintang kuning misterius. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Dengan berakhirnya 10.000 balapan, Chu Xingyun juga tiba pada saat meninggalkan gerbang peri bintang. Pertama menemani Su Liuer, memasuki Void Altar, dan mengambil kembali 3.000 Chaos Earth Puppets. Dan untuk akumulasi boneka, roh asli yang semula dimaksudkan untuk diberikan kepada Su Liuer tidak diambil. Sekarang Chu Xingyun dan Su Liuer memiliki cukup mana untuk 900 yuan. Karena itu, untuk roh dari 3.000 ras manusia, keduanya telah memperoleh banyak campuran roh. Yang paling penting adalah bahwa roh campuran ini diserahkan kepada 3.000 boneka kacau ini. Untuk Chu Xingyun dan Su Liuer, bantuan akan lebih besar. Bahkan Chu Xingyun dan Su Liuer memanen roh campuran ini. Peningkatan kekuatan keduanya sudah minimal, dan bahkan dapat diabaikan. Setelah 3.000 kekacauan unsur ini diberikan kepada 3.000 boneka kacau ini, semuanya benar-benar berbeda. Setelah sepenuhnya mencerna dan menyerap Ki Bundar ini, 3.000 boneka bumi yang semrawut ini diharapkan akan maju ke ranah surga. Dan begitu mereka telah mencapai alam surgawi. Jadi, dengan kekuatan teror dan tubuh tirani boneka bumi yang kacau balau, mereka akan meledak kekuatan alam leluhur setengah langkah. Mulai sekarang, Chu Xingyun dan Su Liuer akan meninggalkan Stargate. Masa depan. Pasti ada pertempuran antara Suantian Immortal Gate dan Star Immortal Gate. Bukan karena Chu Xingyun berperang. Kuncinya terletak pada apakah itu dari perspektif Chu Xingyun atau Su Liuer. Gerbang abadi Xingchen harus dihancurkan dan dihancurkan. Dari perspektif Su Liuer, Xingchen Xianmen, tetapi untuk menggantikan klan iblis, jadilah yang tertinggi 10.000 klan, musuh alam semesta. Sebagai leluhur iblis, jika dia tidak ingin duduk dan menyaksikan klan iblis diganggu atau bahkan dihancurkan, lalu, dia harus memerintahkan klan iblis dan bertarung melawan gerbang peri bintang. Dari perspektif Chu Xingyun, dia telah memutuskan untuk menghentikan orang-orang agar tidak diganggu, diperbudak, dibantai, dan dimakan. Chu Xingyun telah menetapkan aspirasinya untuk memimpin kebangkitan umat manusia dan berdiri di hutan negara-negara di dunia. Kecuali Chu Xingyun meninggalkan ambisinya, dia meninggalkan ambisinya yang pernah dibuatnya. Jika tidak, akan ada pertempuran antara umat manusia dan gerbang peri bintang. Dalam pikiran Chu Xingyun, umat manusia tidak perlu harus menggertak ras lain, juga tidak harus memperbudak ras lain, juga tidak ingin membunuh dan melahap ras lain secara sewenang-wenang. Namun, dalam hal apapun, umat manusia tidak menerima intimidasi atau perbudakan, dan tidak ingin disembelih tanpa pandang bulu. Tidak ingin menjadi makanan yang hanya diburu orang lain. Tapi, setelah perang dimulai, gerbang peri bintang pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Karena itu, sebagai anggota umat manusia, Chu Xingyun dan Su Liuer harus meninggalkan kekuatan yang cukup untuk menjaga umat manusia di gerbang peri bintang. Untuk ini, Chu Xingyun meninggalkan bayangan darah dari dunia leluhur setengah langkah. Selain itu, ia juga mendirikan Akademi Tianjian dan Akademi Tao Hong Huang. Bahkan, juga yang tersisa adalah Li Qing, Wang Sun, Jiang Yun, Zhao Yu, Huang Ting, 5 pendekar pedang ini, dan warisan pedang Chu Xingyun. Yang tersisa juga adalah Yan San, Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, 5 murid ini, dan warisan Fulu Chu Xingyun. Tapi ini tidak cukup. Dengan lusinan orang ini saja, tidak peduli seberapa kuat mereka dan seberapa mampu mereka, berapa banyak ras manusia yang bisa mereka lindungi. Jadi, Chu Xingyun dan Su Liuer juga berencana untuk meninggalkan 3.000 Chaos Earth Puppets dan 3.000 roh manusia dengan potensi kaisar surgawi di sini untuk melindungi umat manusia. Dan saya ingin 3.000 boneka bumi yang kacau memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi umat manusia. Anda harus membiarkan mereka memiliki tubuh Dharma yang cukup kuat, dan kekuatan yang cukup kuat. Setelah berakhirnya balapan hebat, mengambil keuntungan dari perayaan gila umat manusia, Su Liuer terus menunjukkan cara penciptaan, memurnikan 3.000 pahlawan umat manusia dan boneka bumi yang kacau menjadi 3.000 prajurit pasir yang terhormat. Lalu, di bawah pengaturan Chu Xingyun dan Su Liuer, prajurit pasir berusia 3.000 tahun memasuki Huahai Manor dan memasuki Manor, yang terletak di ruang dalam bumi, untuk budidaya. 3.000 nafas prajurit pasir, meski mereka hanya bisa menyerap 1 atribut energi. 4 jenis energi lainnya, mereka tidak dapat menyerap. Tetapi meskipun mereka tidak dapat menyerapnya sendiri, rekan mereka dapat menyerapnya. Oleh karena itu, di bawah pertukaran satu sama lain, semua panglima perang pembawa pasir dengan gila menyerap semangat Hunyuan dan dengan cepat meningkatkan budidaya mereka sendiri. Anda tahu, sebelum 3.000 pahlawan ini tewas dalam pertempuran, mereka sudah setengah langkah menjadi kaisar langit dan sejenisnya. Dari sekarang ke sekarang, ia memiliki tubuh pasir yang sangat kuat dan kuat. Ada juga sejumlah besar gas campuran. Praktek kultivasi semua orang gila ditingkatkan. Di bawah perlindungan pribadi Chu Xingyun dan Su Liuer,
Ketika 3.000 nafas prajurit pasir sepenuhnya mencerna semua udara berlumpur. 3.000 prajurit pasir yang terhormat, sekali lagi dipulihkan ke keadaan puncak kehidupan sebelumnya. Menjadi keberadaan kaisar setengah langkah yang mengerikan. Jalan selanjutnya, hanya bisa berjalan sendiri. 3.000 pahlawan ras manusia sangat menyadari bahwa Chu Xingyun dan Su Liuer benar-benar telah mencapai batas mereka. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Chu Xingyun dan Su Liuer sudah melakukannya untuk mereka. Selain itu, bagi mereka Chu Xingyun dan Su Liuer, jangan meminta imbalan apapun. Adapun umat manusia wali, itulah tugas dan kewajiban mereka sebagai umat manusia. Setelah mengatur semuanya, Chu Xingyun dan Su Liuer akhirnya memulai perjalanan. Menghadapi kepergian Chu Xingyun dan Su Liuer, 5 anggota tim pelayan. Dan 5 pendekar pedang dari tim Jian Hao. Saya harap saya dapat mengikuti keduanya atau lebih dan melayani bersama saya. Tapi Chu Xingyun dan Su Liuer semuanya menolak. Setiap orang memiliki misi setiap orang. Setiap orang memiliki tugas untuk semua orang. Chu Xingyun mengolahnya dan mengolahnya demi tidak melayani lebih banyak orang di sekitarnya. Hanya ada satu makna keberadaan mereka. Itu adalah umat manusia wali. Diam dan tanpa mengganggu siapapun, Chu Xingyun dan Su Liuer diam-diam meninggalkan gerbang peri bintang. Apakah itu datang atau pergi, itu tidak menarik perhatian siapapun. Setelah meninggalkan gerbang bintang, Chu Xingyun memasuki lautan bintang. Awalnya, Chu Xingyun berencana menggunakan kapal perang hantu sebagai alat transportasi. Tetapi pada saat ini, kapal perang hantu telah dibawa ke bagian terdalam dari lautan meteorit oleh tubuh Dharma Tiga Mata. Jadi, pada saat ini, tidak hanya tidak ada orang lain yang dapat menemukannya, bahkan Chu Xingyun tidak tahu di mana mereka berada. Untungnya, Chu Xingyun juga memiliki maun yang dapat digunakan. Casting teknik pemanggilan, segera, binatang pemakan besi menerobos kekosongan dan muncul di depan Chu Xingyun. Melihat binatang besar pemakan besi, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Binatang pemakan besi ini benar-benar menakutkan. Bahkan pukulan yang menghancurkan dunia tahun itu tidak menghancurkan tubuhnya. Meskipun binatang pemakan besi saat ini, jauh dari kembali ke keadaan puncaknya. Namun meski begitu, pada dasarnya tidak ada yang merusak pertahanannya. Selanjutnya, Chu Xingyun dan Su Liuer melompat di belakang binatang pemakan besi. Saat berikutnya, binatang pemakan besi itu mengambil langkahnya dan bergerak naik dalam kehampaan itu. Meskipun binatang pemakan besi itu terlihat sangat bodoh, gerakannya juga sangat lambat. Tetapi pada kenyataannya, setiap binatang pemakan besi dapat bergerak melintasi beberapa galaksi. Antara 2 atau 2 gerakan, Anda dapat melintasi seluruh galaksi. Di bawah kecepatan penuh Mercedes-Benz, 2 orang dan 1 binatang melaju menuju medan perang utama Taiko dengan kecepatan penuh. Kali ini kembali ke medan perang junior Taiko, Chu Xingyun memiliki ide dan tujuan sendiri. Dengan tubuh pertempuran yang sempurna, Chu Xingyun sekarang membutuhkan teknik pembentukan tubuh yang super. Di dunia ini, jika Anda bertanya siapa yang memiliki pemahaman terdalam kekuatan Taoisme yang paling komprehensif dan paling ajaib, alam itu tidak kekurangan surga kuno. Tiandao kuno, telapak tangan Tao surgawi, tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman dan penguasaan Taoisme siapapun. Dari sudut pandang tertentu, Tiandao kuno setara dengan surga itu sendiri. Dao surgawi adalah tubuh, dan Tiandao kuno adalah kehendak Dao surgawi. Sejauh menyangkut Taoisme, di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tao Gutian kuno. Ada ribuan Taoisme di dunia, dan mereka semua ada di tangan Tiandao kuno. Tapi, meskipun jalan Gutian kuno sangat kuat, itu bahkan tak terkalahkan. Tetapi Dewi Bumi yang menentangnya tidak kalah. Meskipun Bumi Pertiwi tidak memiliki kekuatan langit dan bumi, tapi dia telapak tangan bumi dan kekuatan surga. Masih kalimat itu. Di dunia ini, jika Anda bertanya siapa yang memiliki cara memurnikan tubuh yang terdalam paling komprehensif dan paling tak terkalahkan, bukankah itu Ibu Bumi? Bumi itu sendiri mewakili tirani dan kekerasan, dan itu mewakili kekuatan dan vitalitas. Saat itu, untuk menghadapi Dewi Bumi, Tiandao menyatukan Zulong, Zufeng, Zuhu, dan 3 alam leluhur besar, dan akhirnya mengalahkan Dewa Bumi. Selain itu, untuk menerobos pertahanan Dewi Bumi, surga kuno yang sepi dan 3 alam leluhur digabungkan untuk menyempurnakan sungai panjang kekacauan. Menyempurnakan keseluruhan, sungai kacau miliaran mil, terkondensasi menjadi sinar gas pedang kacau. Baru akhirnya mematahkan tubuh Dharma Dewi Bumi. Di bawah Perang Dunia I, Dewi Bumi dikalahkan, dan tubuh Dharma dipotong-potong dan tersebar di seluruh dunia. Namun demikian, apakah Ibu Pertiwi itu mati? Tidak, meskipun tubuhnya Dharma terpotong-potong, vitalitas Dewi Bumi terlalu ulet. Bahkan Dao Surgawi, dikombinasikan dengan 3 leluhur besar, tidak bisa membunuh Ibu Pertiwi. Meskipun tubuh Ibu Pertiwi dipotong-potong, vitalitasnya masih sangat kuat. Selama mereka berkumpul kembali bersama, mereka dapat sembuh secara instan dan kembali ke kondisi puncak. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh Dharma dari Bumi Pertiwi.
Keempat alam leluhur yang agung bergabung dan membutuhkan miliaran tahun untuk bersiap sebelum mereka bisa melanggar hukum Dewi Bumi. Selain itu, bahkan jika tubuh Dharma terpotong-potong, itu hanya terluka dan tidak mati. Kekejamannya tentu saja masalah biasa. Jadi, jika Anda ingin belajar Taoisme, Anda akan salah jika Anda ingin menemukan Tian Dao kuno. Dia adalah yang paling kuat di dunia. Jika Anda ingin belajar latihan fisik dan menemukan Dewi Bumi, memang benar dia adalah yang terkuat di dunia. Terbang jauh-jauh, segera. Hanya butuh sedikit lebih dari setahun. Chu Xingyun dan Su Liuer tiba di medan perang Suire Junior. Sama seperti Chu Xingyun dan Su Liuer mengendarai binatang pemakan besi, mereka tiba di medan perang Junior Taiko. Di sisi lain, di lautan meteorit, kapal hantu meluncur diam-diam di antara meteorit padat. Di atas kapal hantu, tubuh Dharma Tiga Mata, yang duduk di inti dunia hantu, mengambil alih dunia hantu dan menjadi kehendak surgawi dari surga dan bumi ini. 3.000 jalur gangguan, berpusat pada inti dunia hantu, membentuk susunan besar 3.005 elemen di permukaan kapal perang hantu. Arai besar dari 3.000 elemen 5 elemen campuran, merata dan permukaan kapal perang hantu, benar-benar menutupinya. Setiap arai besar elemen 5 elemen campuran memiliki master-master yang mengganggu dan menjadi roh. 3.005 elemen arai elemen campuran, di bawah desakan kekuatan dunia-dunia hantu, di bawah naungan pemisahan 3.000 poin Chu Xingyun. Kekuatan dari 5 elemen secara otomatis diekstraksi, dan melalui arai besar dari 5 elemen itu diringkas menjadi sinar dari benang sutra yang kacau. Benang sutra kental yang kental disempurnakan menjadi pakaian yang mulus diberkati pada tubuh Dharma Tiga Mata. Dengan susunan besar dari 3.005 elemen unsur campuran, tubuh Dharma Tiga Mata, dan 3.000 pikiran ilahi, seseorang dapat keluar dari pekerjaan yang rumit. Studi-studi, pencerahan-pencerahan, budidaya praktik. Selain itu, tubuh Dharma Tiga Mata dan 3.000 ramalan juga akan membutuhkan waktu untuk membimbing keluarga roh pedang untuk terus membangun dan memperkuat kapal perang hantu. Lautan meteorit, miliaran mil. Di sini ada jalan buntu. Di lautan bintang, tidak ada yang akan masuk ke sini. Meskipun, lautan meteorit penuh dengan meteorit besar dan kecil, sumber dayanya sangat langka. Tetapi sumber daya yang disebutkan di sini adalah untuk tubuh yang hidup. Meskipun roh pedang juga merupakan makhluk hidup. Tapi tubuh Jianling terlalu kecil, hanya lebih dari 10 cm. Apalagi, di pusat dunia hantu ada juga dunia Taoyuan. Semua yang dihasilkan di sana cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga roh pedang. Dunia Taoyuan, meskipun itu hanya sebuah dunia kecil yang dicangkokkan ke dunia hantu. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah, hanya ada 30 juta pengrajin roh pedang dan 30 juta panglima perang roh pedang di seluruh kapal perang hantu. Bahkan dengan 3.000 selir roh pedang dan 3.000 jenderal roh pedang, serta ratu roh pedang dan marsal dari roh pedang, masih hanya 60 juta. Sumber daya dari Taoyuan World cukup untuk memberi makan 60 juta biksu ras manusia. Masalahnya sekarang adalah bahwa keluarga roh pedang adalah keluarga roh setan yang asli. Konsumsi sumber daya mereka sebenarnya hanya 1% dari ras manusia. Jika dibiarkan berkembang biak, seluruh dunia Taoyuan dapat dengan mudah memberi makan puluhan miliar roh pedang. Sekarang, di kapal perang hantu, jumlah keluarga roh pedang bahkan tidak 100 juta. Hanya lebih dari 60 juta. Karena itu, untuk lautan meteorit dengan sumber daya yang langka, keluarga Jianling tidak peduli sama sekali. Sumber daya dalam kapal perang hantu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Dengan lapisan dalam dunia hantu, dunia Taoyuan yang luas ada di sana. Kurangnya sumber daya di lautan meteorit tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi dari sudut lain, meskipun lautan meteorit, bagi makhluk hidup, kekurangan sumber daya telah mencapai batasnya, hampir nol. Tetapi jika Anda melihatnya dari perspektif kapal perang hantu, semuanya akan sangat berbeda. Lautan meteorit ini sebenarnya hanyalah banyak puing yang dihasilkan ketika benua kuno hancur. Meskipun sebagian besar meteorit hanyalah batuan biasa, mereka tidak memiliki nilai. Tetapi di antara ratusan juta triliunan meteorit, ada harta yang tak ada habisnya. 30 juta prajurit roh pedang, mengemudikan 3.000 kapal perang besar tipe pedang, secara fleksibel antar jemput antara meteorit. Satu demi satu, riak-riak itu terus terdeteksi dan terpancar dari 3.000 kapal perang tor pedang besar. Setelah riak deteksi terdeteksi, meteorit berharga ditemukan. Ini akan segera melepaskan rantai traksi dan menyeret meteorit ke kapal hantu. Saat ini, di atas kapal perang hantu yang kosong, 10 kapal perang tor tipe pedang besar menyeret gunung emas besar, perlahan-lahan bergerak menuju kapal perang hantu. Saat Jinsan ditarik ke bawah, 30 juta tulang ajaib dan kerangka bergerak dengan cepat. Melambaikan pisau tulang di tangannya, berjuang untuk memotong batu bata emas besar dari atas gunung Jinsan. Batu bata emas yang terpotong dengan cepat diangkut dan dikirim ke tungku untuk dimurnikan dan dimurnikan. Emas murni dan halus dikirim ke 30 juta pengrajin roh pedang. Di bawah bimbingan Dewa ke-3000 Chu Xingyun, ia terus memperbaikinya menjadi rune dan menggabungkannya ke dalam kapal perang hantu.
Mulai sekarang, setelah terus-menerus disempurnakan oleh keluarga Roh Pedang. Pada saat itu, kapal perang hantu 3000 mil telah diperluas menjadi 3000 mil. Volumenya sudah lebih besar dari banyak planet. Pada saat yang sama, kekuatan dunia dari dunia hantu juga meningkat 10 juta kali. Melihat ke atas kapal perang hantu, 3000 kapal perang besar Thor berbentuk pedang terus-menerus bolak-balik. Setiap kapal perang Thor dikendalikan oleh 10.000 prajurit roh pedang. The Great Sword Thor Battleship sebenarnya hanya membutuhkan 3.000 prajurit roh pedang untuk mengendalikan. Namun, untuk efisiensi kerja, setiap kapal perang dilengkapi dengan 10.000 prajurit roh pedang. Dengan cara ini, 10.000 prajurit roh pedang dapat dibagi menjadi 3 kelas. Bekerja, istirahat, latihan, hiburan. Tidak ada aspek yang bisa santai. Seiring dengan kapal perang hantu, bergerak perlahan di lautan meteorit, selalu ada meteorit yang berisi harta, yang ditemukan. Ribuan kapal perang Thor tipe pedang besar, antara take-off dan pendaratan terus-menerus menyeret gunung emas, gunung perak, gunung giok, gunung baja, del. Kerangka tulang iblis bertanggung jawab untuk menghancurkan dan kemudian, dipandu oleh 3.000 dewa Chu Xingyun. 30 juta pengrajin pedang roh bertanggung jawab untuk pembangunan, terus-menerus membangun dan memperkuat kapal perang hantu. Bagian yang diperbesar ini bukan sekadar tumpukan material. Bagian yang diperbesar semuanya terbuat dari rune yang halus dan berukuran semut yang terhubung satu sama lain. Setiap inci tanah memadatkan kerja keras dan semangat pengrajin roh pedang. Bahkan jika Anda mengambil segenggam tanah dari tanah, partikel-partikel tanah terbuat dari rune logam yang tak terhitung jumlahnya, diselingi dengan kunci, dan seluruh kapal perang hantu seluruhnya terbuat dari 30 juta pengrajin sihir, ditenun lapis demi lapis dengan rune yang halus. Terutama dengan munculnya tubuh Dharma Tiga Mata dan Dewa ke-3000. Seluruh kapal perang hantu telah sepenuhnya berubah menjadi situs konstruksi besar. Kapal perang Thor besar berbentuk pedang terus naik dan turun, menarik banyak gunung harta karun. Permukaan kapal perang hantu, 30 juta kerangka tulang ajaib, dan 3 juta kapten kerangka tulang sihir berlarian seperti semut, mengumpulkan dan mengangkut. Dan 30 juta pengrajin roh pedang itu. Meskipun setiap orang hanya bisa menggunakan 5 baris rune per hari untuk menyingkat rune meter kubik. Tetapi ketika 30 juta pengrajin roh pedang bertambah, dinding dengan 30 juta meter kubik rune dapat terkondensasi dalam satu hari. Dinding pola rune yang dibentuk oleh pola rune 5 garis terkondensasi adalah baju besi horizontal yang kuat yang dapat diblokir bahkan oleh ki pedang yang kacau. Meskipun Chaos Sword Ki masih bisa menghancurkan dinding. Namun, berdasarkan prinsip dari 5 elemen yang hidup berdampingan, bahkan jika dinding rune rusak, itu akan diperbaiki dengan cepat dan otomatis. Kecuali satu kali, seluruh kapal perang hantu langsung terbelah menjadi 2 dalam satu pukulan. Langsung menghancurkan dunia ini. Jika tidak, bahkan cedera yang paling serius pun dapat sembuh dengan cepat. Rune Wall, juga dikenal sebagai Rune Barrier, tidak hanya memiliki pertahanan super, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menakutkan. Selain itu, selain pertahanan, hambatan rune juga dapat mengandung kekuatan yang tak terhitung dari 5 elemen. Melalui penghalang rune, bahkan gas dari elemen campuran dapat terkondensasi, sehingga seluruh kapal perang hantu diisi dengan energi berlimpah untuk mempercepat kecepatan latihan biksu. Dari sudut pandang kapal perang hantu, dari perspektif dunia hantu, lautan meteorit ini sangat berharga di mana-mana. Meskipun sumber daya serupa, hampir setiap bintang memiliki lebih atau kurang. Namun, sumber daya ini terkubur jauh di bawah bumi, dan sangat sulit untuk menambangnya. Di lautan meteorit ini, sumber daya ini langsung ditangguhkan menjadi beberapa bagian. Selama traksi kembali, tidak perlu menambang. Sebagai kartu terbesar Chu Xingyun, bagian terdalam di dalamnya. Kapal perang hantu akan menjadi kekuatan inti Chu Xingyun di masa depan. Latar belakang kapal perang hantu sedang ditingkatkan setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Apalagi dengan kedatangan tubuh Dharma Tiga Mata. Dengan kedatangan 3.000 dewa Chu Xingyun. 60 juta roh pedang saja tidak lagi cukup. Di satu planet, populasi sekitar 10 miliar orang dapat hidup. Dengan sumber daya kapal perang hantu hari ini, ia dapat sepenuhnya memperluas skalanya. Setelah Dharma Tiga Mata, dan banyak perhitungan 3.000 gangguan. Pada akhirnya, Dharma Tiga Mata membuat keputusan. Dalam 100 tahun ke depan, keluarga Jianling akan berkembang. Di dunia hantu 30.000 mil, hanya ada 60 juta roh pedang, yang terlalu sedikit. Dalam 100 tahun ke depan, jumlah roh pedang akan bertambah 30 juta. Perlu disebutkan, 3.000 roh pedang yang baru ditambahkan tidak akan menjadi pengrajin pedang roh dan prajurit roh pedang. Jumlah pengrajin roh pedang dan prajurit roh pedang sudah cukup. 30 juta roh pedang yang baru ditambahkan ini akan dimasukkan dalam formasi elemen campuran 3005 elemen. Di bawah bimbingan 3000 poin Chu Xingyun, kumpulkan kekuatan dari 5 elemen dan kencangkan benang kekacauan. Benang sutra kental yang kental akan dikumpulkan ke tubuh Dharma Tiga Mata, diringkas menjadi pakaian langit yang mulus. Pola mulus ini bisa besar atau kecil.
Ketika besar, itu bisa membentuk tirai langit, menutupi seluruh kapal perang hantu, dan membentuk perisai. Ketika ia masih muda, itu adalah pakaian tanpa jahitan yang bisa dikenakan pada tubuh-tubuh Dharma Tiga Mata untuk melindungi tubuh lemah tubuh Dharma Tiga Mata. Karena itu, pakaian mulus ini sebenarnya bisa disebut tirai langit. Begitu berada dalam kondisi pertempuran, langit ini dapat melindungi semua serangan eksternal. Setelah 3 mata tubuh Dharma, dan 3000 tahun Tuhan menimbang berulang-ulang, 30 juta roh pedang harus diperluas untuk menyingkat benang kekacauan khusus untuk membangun perisai yang kuat untuk kapal perang hantu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.